Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen pengampu fikih muamalat Bapak Andi Iswandi SHI LLM, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang syirkah menurut ulama Hanafiyah. Islam adalah agama universal yang mengatur segala aspek tentang kehidupan manusia, baik itu menyangkut tentang ibadah maupun muamalah. Pentingnya sebuah muamalah dan sangat diperlukan dalam pergaulan kehidupan manusia, serta menjadi kebiasaan dari berbagai suku bangsa sejak dulu hingga sekarang ini. Salah satunya, kegiatan usaha perdagangan yaitu syirkah. Yang kita kenal syirkah adalah akad antara orang-orang yang berkongsi dalam hal modal dan keuntungan dan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaan modal masing-masing. Oke, kita akan membahas lebih lanjut tentang syirkah ini menurut ulama fikih Imam Hanafi. Syirkah atau perkongsian menurut Imam Hanafi yaitu asyirkatu hiya ibaratu 'anil akad bainal mutasyarikina fi ra'isil mali wa rabbah. Artinya, suatu ungkapan tentang akad atau perjanjian antara dua orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan. Dari definisi itu dapat dikemukakan bahwasannya syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam bidang usaha dan modal yang mana masing-masing hartanya menjadi satu tanpa adanya perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Yang jika ada keuntungan dan kerugian maka ditanggung bersama sesuai kesepakatan yang telah dilaksanakan. Hukum syirkah ada di Al-Quran, surat An-Nisa ayat 12 dan surat Shad ayat 24. Bahwasanya di dalam surat An-Nisa ini perkongsian terjadi secara otomatis karena waris dalam surah Shad terjadi berdasarkan akad transaksi. Yang kedua hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman kepadaku, pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati pihak lain, dan kalau salah satunya berkhianat aku keluar dari keduanya. Yang ketiga ijma, yang mana ulama mengatakan kegiatan syirkah dalam usaha diperbolehkan dalam Islam. Ada rukun syirkah. Menurut ulama Hanafiyah, rukun syirkah ada dua, yaitu ijab dan qabul. Ijab adalah ungkapan melakukan penawaran perserikatan, dan qabul merupakan penawaran perserikatan, atau bisa disebut serah terima. Dan Hanafiyah juga berpendapat bahwa jika dalam transaksi syirkah tidak adanya ijab dan qabul dari kedua belah pihak yang bersangkutan, maka transaksi syirkah dianggap batal. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu syarat syirkah menurut Imam mazhab Hanafi ya. Jadi syarat syirkah ini terbagi ke dalam 4. Nah sekarang kita masuk yang pertama dulu, yaitu sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk syirkah baik dengan harta maupun belainnya. Ini terbagi 2 syarat lagi. Yang pertama, akad yang berkenaan dengan benda sah, benda yang diangkat ini harus diterima sebagai perwakilan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, berkenaan dengan keuntungan, pembagian keuntungan harus jelas dan harus diketahui oleh kedua belah pihak masing-masing. Nah sekarang kita masuk yang kedua. Semua yang bertalian dengan syirkah harus dipenuhi. Nah yang kedua ini pun terbagi ke dalam 2 syarat juga. Yang pertama, modal yang dijadikan objek akad syirkah, dan yang kedua, benda yang dijadikan modal ada ketika akad. Nah itu yang kedua. Kita lanjut yang ketiga. Semua yang bertalian dengan syirkah muafadah. Yang ketiga ini pun ada syaratnya lagi tapi terbagi 3. Yang pertama, modal harus sama. Yang kedua, orang yang bersyirkah ahli untuk kafalah. Dan yang terakhir, orang yang dijadikan objek akan sudah melakukan semua macam perdagangan atau jual beli. Kita masuk syarat syirkah yang terakhir, yaitu adapun yang berkaitan dengan syirkah inan itu sama dengan syirkah muafadah. Jadi syaratnya adalah dalam mazhab Hanafi adanya saling melengkapi di antaranya. Jika salah satu dalam syarat tidak terpenuhi, maka akan menyebabkan kecacatan dalam akad. Macam-macam syirkah. Syirkah secara garis besar terbagi menjadi 2, yaitu syirkah amlak dan syirkah ukut. Syirkah amlak ialah perserikatan tanpa adanya akad atau kontrak. Syirkah jenis ini terbagi menjadi 2, yaitu syirkah jibriyah, di mana perserikatan terjadi bukan karena kehendak mereka yang berserikat. Dan yang kedua yaitu syirkah ikhtiariyah, di mana mereka yang berserikat membeli sesuatu, mendapatkan hadiah dan sedekah, kemudian mereka yang berserikat masih bisa menerima atau menolaknya. Syirkah ukut ialah perserikatan dalam kontrak. Syirkah jenis ini terbagi menjadi 3, yaitu syirkah mal, syirkah wujuh, dan syirkah amal. Syirkah amal ialah perserikatan yang modalnya berupa uang, di mana pembagian keuntungan dibagi secara adil berdasarkan modal yang disertakan. Syirkah jenis ini terbagi menjadi 2, yaitu syirkah mufawadah, di mana modal, pekerjaan, dan agama mereka yang berserikat haruslah sama. Dan yang kedua yaitu syirkah inan, di mana modal, pekerjaan, dan agama antara mereka yang berserikat tidak harus sama. Adalah hal-hal yang membatalkan secara umum syirkah menurut Hanafiyah. 1. Pembatalan salah satu orang berserikat. 2. Meninggalnya salah seorang berserikat. 3. Murtadnya salah seorang berserikat. Dan yang keempat, gilanya yang terus-terus sehingga hilangnya status wakil dari wakalah.
Kemudian hal yang membatalkan syirkah secara khusus menurut ulama Hanafiyah ada dua. Pertama, rusaknya harta syirkah seluruhnya atau harta salah seorang anggota serikat sebelum digunakan untuk membeli. Kemudian kedua, tidak terwujudnya persamaan modal dalam syirkah mufawadah ketika akad akan dimulai. Praktik syirkah menurut ulama Hanafiyah. Pada bagian ini saya akan bahas contoh dan praktiknya. Misalkan, si A datang kepada si B untuk menyerahkan modal berupa uang sebesar Rp1.000.000 untuk dijadikan modal kerja kepada seorang untuk berdagang. Kemudian, seandainya pengelola uang tersebut atau pemilik usaha tersebut memperoleh keuntungan dari usahanya tadi, maka keuntungan itu dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Misalkan, 40% keuntungan pemodal atau keuntungan yang memberikan modal dan 60% untuk keuntungan pengelola modal. Atau juga bisa disamaratakan. Yang penting ada kesepakatan antara kedua belah pihak dan tidak saling merugikan, melainkan menguntungkan satu sama lainnya. Oke, dari penjelasan dan pemaparan teman-teman di atas bisa kita simpulkan bahwasannya syirkah ini adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam bidang usaha dan modal, yang mana mereka masing-masing akan memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuangan dan risiko ditanggung bersama. Dan landasan hukum syirkah ini juga terdapat di Al-Quran, surah An-Nisa ayat 12 dan As-Sad ayat 24. Serta terdapat juga dalam hadis dan ijma para ulama membolehkan kegiatan syirkah ini asalkan di dalamnya itu tidak ada pihak yang merasa dikhianati. Menurut ulama Hanafiyah, rukun syirkah ini ada dua, yaitu ijab dan qabul. Dengan syarat diucapkan, ditulis, dan serta ada saksi di dalamnya pihak yang berkontrak. Macam-macam syirkah menurut ulama Hanafiyah juga ada dua, yaitu syirkah milki dan syirkah uqud. Dan yang membatalkan syirkah itu ada yang membatalkan secara umum, ada juga yang membatalkan secara khusus yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Alhamdulillah, telah selesai pemaparan dan penjelasan dari teman-teman di atas. Semoga ilmu yang kita paparkan, ilmu yang kita jelaskan bermanfaat untuk kalian semua. Dan terima kasih teman-teman sudah mendengarkan video kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Syukran katsiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.